Selamat hari Minggu, saudara-saudari sekalian. Ini adalah minggu pertama setelah Paskah. Biasa di dalam kalender gereja ini disebut dengan Minggu Quasimodogeniti. Minggu Quasimodogeniti, seperti anak yang baru lahir yang menginginkan susu. Ceritanya biasa masih di seputar kebangkitan, ya. Tapi hari ini saya mengambil pilihan yang dari Perjanjian Lama. Jadi kita membaca dari Yesaya pasal yang ke-40. Kita membuka Yesaya pasal 40, 26 sampai 31. Mari kita membaca bagian ini. Yesaya pasal 40, 26 sampai 31 saya akan membacakan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Lalu mulai ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati perenungan pada hari ini. Tuhan menolong kami bekerja dengan Roh-Mu yang kudus. Memberkati baik hamba-Mu. Memberkati setiap daripada kami yang merenungkan. Kami berdoa supaya perenungan ini sekali lagi boleh mengubah kehidupan kami. Membuat kami menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi orang percaya yang semakin berharap kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, dan kehidupan kami ini tidak gampang menjadi letih dan lesu, tapi kami boleh berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Engkau memberkati perenungan minggu ini, satu minggu setelah peringatan kebangkitan Tuhan, dan kami berharap supaya kuasa kebangkitan Tuhan itu boleh terus bekerja di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sudah mungkin kita ada pertanyaan apa kaitan ayat-ayat ini ya dengan satu minggu setelah kebangkitan gitu. Saya percaya waktu saudara membaca bagian ini dengan lebih teliti ya, kita bisa melihat kaitannya. Tanpa kuasa kebangkitan ya, manusia itu akan menjadi gampang letih dan lesu, gampang lesu dan lelah ya. Lesu dan lelah itu adalah realita kehidupan. Kita berhadapan dengan hal-hal yang bisa membuat kita putus asa di dalam hidup ini. Demikian waktu saudara membaca di dalam kehidupan iman Israel, ya, mereka juga bergumul ya di dalam kehidupannya. Mereka ada saat di mana hati mereka itu putus asa, despondent, ya, di dalam satu keadaan yang seperti kayak nggak ada harapan. Ya. Mereka menantikan pembaharuan yang dari Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pembaharuan. Tapi seringkali yang terjadi di dalam kehidupan manusia, waktu dia putus asa, ya dia bahkan nggak menantikan pembaharuan itu. Dia bisa terus memberi makan keputusasaannya, dia bisa terus memberi makan kekecewaannya, sehingga dia akhirnya makin lama makin lesu, makin lama makin lelah menjalani kehidupan ini. Bukankah ini memang realita kehidupan seperti ini, saya? Tetapi sekali lagi ya, kita bersyukur karena firman Tuhan itu juga address, bukan hanya orang-orang kuat, tapi juga orang-orang lemah dan putus asa, seperti saudara dan saya. Nah, saudara, yang menarik di dalam bagian ini, bagaimana Tuhan menjawab, ya. Ini secara klasik kita bisa mengatakan jawabannya, yaitu umat Tuhan ini dipanggil kembali untuk merenungkan pengenalan akan Allah. Doktrin Allah, doktrin Allah yang bisa menjadi remedi, yang bisa memberikan pengharapan di dalam keadaan hati yang capek, yang lesu, yang gak berpengharapan. Ini adalah pengenalan akan Allah, sekali lagi. Maka saudara melihat di dalam bagian ini ada kata, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau tahu?
Tidakkah kau dengar? Ya, ini kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, ini di dalam ayat yang ke-28 ya. Have you not known? Have you not heard? Saya kira di dalam terjemahan bahasa Inggris di sini lebih jelas ya. Ini kan pakai have you not known. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Ini tense itu saya di dalam tense yang sudah lalu ya sebetulnya. Maksudnya dengan kata lain, seharusnya umat Tuhan ini telah mengetahui itu, telah mendengar itu ya. Telah mengetahui, telah mendengar itu satu hal saya. Tapi kita di dalam kehidupan kita perlu terus-menerus mengulang ya, mengatakan kepada diri kita sendiri, mengingatkan diri kita ya. Apa yang kita sudah ketahui, apa yang sudah kita dengar. Jadi sekali lagi sudah melihat di sini ya, bagaimana bangsa Israel diajak oleh Tuhan sendiri untuk kembali merenungkan doktrin Allah, pengenalan Allah yang selama ini mereka sudah pelajari. Mereka sudah pernah mendengar, ya. Mereka sudah pernah diberitakan, kepada mereka sudah pernah diberitakan. Mereka sudah mengetahuinya seharusnya. Nah, nanti kita akan balik lagi ke ayat 28 ya, tapi sebelumnya saya ingin membahas di dalam ayat ke-27. Ayat 27 ini saya, waktu ini ya Pak, sudah membaca di situ ya. Yakub ini berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Lalu Tuhan menegur, mengapa engkau berkata demikian? Sekali lagi ya, apa perkataannya? Perkataan Yakub, perkataan Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Ya ini sudah seperti kayak, boleh dibilang kalimat tuduhan gitu ya. Kalimat tuduhan kepada siapa? Ya kalimat tuduhan kepada Tuhan ya sebetulnya gitu. Ada nuansa self-righteous di sini ya. Maksudnya seperti kayak seolah-olah mau mengatakan bahwa saya nggak berubah setia loh. Yang berubah setia itu Tuhan gitu ya. Seolah-olah mau mengatakan gitu. Yang berubah ini Tuhan. Saya emang nggak berubah. Saya cuma mempertanyakan aja kenapa kok Tuhan jadi berubah seperti ini gitu. Nggak diperhatikan deh hakku. Nah ini sudah di dalam tenses-nya ini pakai continuous tenses ya. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi keep saying and keep speaking ya. Keep saying, keep speaking. Jadi ini kalau di dalam bahasa Inggris terjemahan ESV kan hanya mengatakan why do you say and speak itu. Sebetulnya why do you keep saying, why do you keep speaking gitu ya. Mengapa engkau terus-menerus berkata dan terus-menerus berkata itu terjemahan yang lebih baik sebetulnya. Jadi tense-nya itu adalah tense continuous ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini sudah menjadi satu mood ya yang terus-menerus seperti itu ya. Jadi Israel ini terus-menerus mempertanyakan. Sudah Tuhan itu sabar sekali ya di dalam ini ya berurusan dengan umatnya, termasuk dengan saudara dan saya, kita ini umatnya. Saudara jangan membayangkan Tuhan itu begitu ada pertanyaan terus langsung Tuhan tanya balik begitu ya. Itu Tuhan yang oversensitif seperti itu. Itu bukan Tuhan yang di dalam Alkitab, saya tidak gitu. Tapi Tuhan di sini tetap kalau sudah membacakan, dia tetap menanya dengan sabar. Sudah bisa membaca nuansa yang sabar kan di sini. Mengapa engkau berkata demikian? Masih tanya loh saya. Ini bukan satu kalimat hardikan bagaimana, tapi kalimat pertanyaan. Mengapa engkau berkata demikian dan berkata begini, hai Yakub, hai Israel. Tetapi saya, Yahweh ini tanya, kenapa saya? Karena orang Israel ini terus-menerus berkata demikian. Terus-menerus mencurigai Yahweh. Terus-menerus mencurigai Tuhan dengan mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Sekali lagi ya, ini ya ada kecurigaan, ada self righteousness ya, ada sense of entitlement di sini gitu ya, merasa berhak dan seterusnya gitu. Nah, seolah-olah Israel itu mau mengatakan bahwa setiap kali saya ada kasus, setiap kali saya ada masalah, saya membawanya kepada Tuhan, tapi kayaknya Tuhan selalu dismiss my case gitu ya. Tuhan selalu membuang gitu, tidak memperhatikan perkaraku gitu. Yaitu perasaannya Israel. Bukankah kita di dalam kehidupan juga kadang ada saat seperti itu ya. Kita seperti merasa kok keadilan nggak segera datang di dalam kehidupan kita. Kenapa kita sudah berdoa kepada Tuhan tapi keadilan itu tidak juga segera dinyatakan.
Kita merasa seperti kayak Tuhan itu nggak mendengar kita, nggak memperhatikan hak kita, atau mungkin kita bahkan berpikir sepertinya kok Tuhan seperti lebih suka ketidakadilan daripada keadilan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi balik lagi ya, saya tadi kita mengatakan Israel diajak untuk mengenal Allah, doktrin Allah. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ada beberapa atribut ya di sini yang dikatakan. Pertama di sini dikatakan Tuhan itu kekal. Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ini apa sih, saudara? Ini apa? Kenapa memperkenalkan atribut seperti ini ya? Nah, saudara perhatikan ya. Kalau kita membaca dalam kalimat terusan akan dikatakan, ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah ini loh saya, terutama yang terakhir ya. Allah itu tidak terduga pengertiannya. Dia punya bijaksana yang tidak terduga. Kita ini nggak bisa mengharapkan bahwa kita bisa mengerti seluruh jalannya, seluruh maha bijaksananya. Kita nggak nyampe ke sana gitu. Mengapa? Ya karena Allah itu kekal. Kita ini sementara. Allah itu kalau merajut jalannya dunia ini, ya, perspektifnya itu adalah perspektif kekekalan. Saudara dan saya ini perspektifnya itu timely, perspektif sementara, itu ya. Kita nggak usah ngomong kekal, ya. Kita nggak sanggup untuk melihat rajutan Tuhan untuk 30 tahun, nggak sanggup 30 tahun, apalagi kekal, lebih nggak sanggup lagi. Kita berpikirnya itu short sighted, ya. Saya sakit, ya. Kapan saya sembuh? Kalau bisa ya seminggu lagi gitu misalnya. Short sighted sekali ya, itu. Kita pikirannya cuma ya pokoknya 1 minggu ke depan inilah harus beres gitu ya. Saya ada kesulitan seperti ini. Kapan ini boleh selesai? Ya paling telat 1 bulan lah. Saya sudah tunggu 1 bulan, sudah lama sekali gitu. 1 bulan sudah harus selesai urusan ini gitu kan ya. Kenapa saya? Ya karena kita pikirnya timely. Tuhan tuh pikirnya sampai kepada kekekalan. Dia dikatakan di sini menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Pertama dikatakan dia kekal, kita terbatas secara waktu ya. Tapi dia juga yang menciptakan bumi itu dari ujung ke ujung. Kita ini cara berpikirnya lokal. Saya dan keluarga saya, ya. Saya dan gereja saya, or even saya dan Jakarta gitu misalnya. Lokal banget saya cara mikirnya. Kita nggak bisa melihat rajutan Tuhan yang mengaitkan tempat di mana kita tinggal dengan tempat yang lain. Kita nggak sanggup berpikir itu, karena memang kita ya nggak sanggup juga memang. Nggak sanggup dan nggak mau juga. Tuhan itu berpikirnya itu jauh ke depan. Kita berpikirnya cuma short-sighted, ya, cuma melihat 2 meter ke depan. Gitu. Dan kita minta penyelesaian itu 2 meter di depan. Gitu. Ada satu kalimat yang saya mau kutip ya dari commentary. Ini dari buku Prophecy of Isaiah. Dia bilang seperti ini, ya. His ways, maksudnya God's ways, ya. His ways belong to eternity, we to time. His vision is for the world, we are local. His ceaselessness keeps him always ahead of the point we have reached. Sekali lagi, ya. His ways belong to eternity, we to time. His vision is for the world, we are local. His ceaselessness keeps him always ahead of the point we have reached. Jadi memang kontras itu ya. Tuhan itu berpikirnya untuk kekekalan gitu ya. Tuhan itu berpikirnya untuk dunia. Dia menciptakan dari ujung ke ujung gitu. Kita berpikirnya itu timely ya. Sementara. Lalu Tuhan memikirkan seluruh dunia, kita berpikirnya lokal, saya dan rumah saya. Lokal banget deh, saya. Lokal banget. Kita nggak bisa mengerti, makanya sulit kita mengerti jalan-jalan Tuhan, karena Tuhan nggak bisa disempitkan hanya untuk urusan rumah saudara dan rumah saya, gitu. Nggak bisa. Tuhan itu pekerjaan itu luas sekali, gitu. Semuanya itu berkaitan satu dengan yang lain. Kita hanya bisa melihat cuma ke depan sampai sini saja, ya. Merencanakan sampai sini. Tuhan itu melihatnya itu always ahead of the point, ya. Yang kita bahkan bisa lihat dia jauh di depan itu. Karena apa ya? Karena dia Maha tahu. Makanya saya di sini dikatakan Tuhan itu tidak terduga pengertiannya. Ya. Tidak terduga pengertiannya.
Saat-saat di mana kita merasa Tuhan nggak segera menunjukkan keadilan, saat-saat di mana kita merasa Tuhan nggak segera menyediakan solusi di dalam kehidupan saya, ya itu karena memang Tuhan tidak terduga pengertiannya. Ya. Tapi bukan semuanya di dalam penjelasan negatif gitu ya. Memang di sini juga ada penjelasan negatif yang lain. Tapi kita juga mesti mengerti ya ini penjelasan negatif ini karena apa? Ya karena keterbatasan kita ya. Penjelasan negatif yang lain dalam ayat 28 dikatakan ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu ya. Ini juga kan atribut yang berurusan dengan kita ya. Kalau kita ini gampang menjadi lelah, menjadi lesu. Lalu kita pikir karena manusia itu menjadi lelah dan lesu ya, berputus asa dan lalu kita pikir jangan-jangan Tuhan juga capek juga kali ya ngurusin kayak gini ya, nggak selesai-selesai. Mungkin karena kita nggak taat akhirnya Tuhan juga ikut capek juga. Tapi di sini dikatakan dia itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Maksudnya apa sih? Allah nggak pernah meninggalkan rancangannya. Allah nggak pernah meninggalkan rencananya. Nggak ada rancangan rajutan Allah yang terus kemudian jadi proyek terbengkalai gitu misalnya ya. Nggak ada itu saya, nggak ada. Nggak ada proyeknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan yang terus kemudian nggak berhasil direalisasikan for whatever reason gitu ya. Proyek manusia seringkali seperti itu karena korupsi lah, karena manusianya nggak punya kekuatan, karena manusianya discourage, karena manusianya kecewa dan sebagainya. Tapi Tuhan nggak melakukan seperti itu, saya tidak. Gitu. Tuhan itu pekerjaannya itu akan beres, akan terrealisasikan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Bahkan yang tertunda pun juga nggak ada sebetulnya itu. Tertunda itu mungkin dari perspektif saudara dan saya kelihatan seperti kayak lama. Ya, dari sisi Tuhan itu Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Mungkin saudara dan saya yang mau mendahului Tuhan. Mungkin saudara dan saya yang merasa Tuhan terlambat, padahal Tuhan nggak pernah terlambat. Dari kita kelihatan seperti kayak Tuhan menunda-nunda, nggak ada yang ditunda-tunda sesuai pekerjaan Tuhan, tidak ada. Tuhan akan menyelesaikan pada waktunya. Kita sabar saja, dan Tuhan itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu seperti manusia. Nah, menarik waktu saudara membaca di dalam ayat yang ke-29 ini waktu dikatakan Allah, Tuhan, dan Dia itu memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, saudara ini kalau kita melihat ini tense itu ini ditulis di dalam bentuk participle ya. Maksudnya ini secara struktur grammar gitu ya. Ini ditulis di dalam bentuk participle. Maksudnya apa sih participle? Participle itu biasanya itu digunakan untuk menyatakan atribut Allah. Atribut Allah itu ditulis di dalam bentuk participle. Ini ya di sini kalau di dalam bahasa Inggris pun juga sama ya. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Maksudnya begini kita kalau bicara tentang atribut-atribut Allah, ya itu tadi kita kan sudah sebut seperti kekekalan gitu ya, kemahakuasaannya, bahwa dia itu kreatif ya, kreativitasnya, dia itu self-sufficient ya, ini tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu dan sebagainya. Tapi juga saudara perhatikan di dalam ayat ini ya, bukan saja Allah itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tapi Allah itu juga suka untuk membagikan, memberi kekuatan, sharing strength kepada yang lelah. Ini ada di dalam posisi atribut Allah. Maksudnya waktu kita bilang ini atribut Allah, dia itu bukan melakukannya secara occasionally, dia bukan melakukannya kadang-kadang, tapi ini adalah what he is, ini adalah substansinya Allah, ini adalah sifatnya Allah. Ini adalah atribut Allah. Ya sama seperti Allah itu selalu kekal. Allah itu selalu kekal. Dia nggak pernah nggak kekal gitu ya. Allah kekal. Dan ini membagikan kekuatan. Ini juga termasuk di dalam posisi atribut. Meskipun kita bisa mengatakan ini atribut. Saya nggak mau masuk terlalu jauh di dalam pemikiran teologis ya. Saya nanti bertanya, bagaimana sebelum dunia diciptakan dan sebagainya. Dia membagikan kepada siapa dan sebagainya. Ya, katakanlah ini pinjam istilah ini ya. Seorang teolog ini covenantal attribute. Maksudnya atribut Allah itu yang ini ya, yang berrelasi dengan makhluk ciptaannya, membagikan kekuatan.
Allah itu sharing kekuatan, ya. Allah itu bukan menahan kekuatan untuk dirinya sendiri, tapi dia suka sharing kekuatan. Itu adalah substansinya, itu adalah sifatnya. Nah, menarik saya kalau kita mengerti Allah yang seperti ini ya, maka kita sikap doa kita itu akan berbeda. Ya. Pengharapan kita juga akan berbeda. Kita nggak akan melihat Allah seperti yang mesti digoyang-goyang dulu melalui doa kita gitu. Ayo Tuhan, kapan kau menguatkan saya gitu misalnya. Kapan kau menyelesaikan perkaraku dan sebagainya. Tuhan itu sifatnya suka sharing kekuatan. Itu adalah sifat Allah. Dia itu di dalam dirinya sendiri seperti itu, saya. Kenapa kita masih meragukan dia lagi di dalam hal ini ya? Kenapa kita seperti kayak seolah-olah karena ketidakmengertian kita, karena pengertian yang tidak terduga itu, terus kemudian kita memojokkan Allah, kita menggambarkan Allah sebagai Allah yang pelit sharing kekuatan. Sehingga kita seperti kayak harus minta gitu ya. Minta supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan dan sebagainya. Padahal itu adalah sifat Allah. Sekali lagi ya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, sudah istilah kekuatan atau power di sini ya, itu di dalam bahasa aslinya itu osma, itu kata ini itu somehow terkait dengan tulang, tulang ya, osma ini terkait dengan tulang gitu. Dan karena itu juga ada nuansa, ada arti ya, arti apa sih? Arti durabilitas ya, stabilitas ya, ini apa, tahan banting ya. Sudah tahu istilah bertulang kan, sudah mengerti kan istilah bertulang gitu ya. Jadi ini bertulang gitu ya, yang kekuatannya, kuasanya gitu ya, tulang ya, gak gampang lelah dan lesu itu tadi gitu ya, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, stabil ya. Nah ini yang dibagikan oleh Allah kepada saudara dan saya, karena dia memang memiliki sifat seperti itu. Dan kemudian di ayat berikutnya kita membaca bahwa memang sudah ada kontras ya antara ini ya, Allah yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu ya, dengan orang-orang yang menjadi lelah dan lesu, bahkan orang-orang muda. Kalau orang tua mungkin kita ya, saudara bisa berpikir normal lah ya, orang tua memang menjadi lelah dan lesu. Tapi ini bicara tentang orang-orang muda, ini bicara tentang teruna-teruna ya. Di dalam bahasa Inggris youths, young men ya. Saudara kalau di dalam bahasa aslinya itu ini apa? Itu istilah young men itu ya, saya pakai istilah bahurim itu somehow again terkait dengan kata bahar yang artinya memilih ya, memilih. Jadi ini bahurim ini bisa diterjemahkan juga dengan teruna-teruna terpilih ya. Orang-orang muda yang terpilih. Apa artinya terpilih untuk apa ya? Nah, sudah bisa membayangkan ini apa di dalam apa zaman dulu ya ini. Ini kira-kira konteksnya inilah, saya orang yang terpilih untuk apa kejuaraan ini ya. Kejuaraan apa itu apalah gitu ya, kejuaraan lari atau apa gitu. Jadi intinya ada di sini bukan bicara tentang pemuda-pemuda sembarangan, sudah pemuda-pemuda pilihan ya. Ini pemuda-pemuda unggulan. Atau seperti di komentari dikatakan ini adalah young men in peak condition. Di dalam kondisi puncak mereka. Tapi bahkan di dalam keadaan seperti ini pun ya, di dalam keadaan seperti ini pun, mereka itu menjadi lelah dan lesu. Orang-orang muda, teruna-teruna itu menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Maksudnya di sini Tuhan mau mengatakan bahkan yang paling kuat pun ya, yang paling potensial pun ya, di dalam manusia gitu, tetap menjadi lelah dan menjadi lesu, tetap jatuh tersandung ya. Nah, so istilah ini memang ya antara apa itu lelah dan lesu, atau kalau di dalam bahasa Inggris itu pakai istilah faint atau tired and weary ya, itu ada certain nuansa perbedaan gitu antara keduanya ya. Faint and weary atau tired and weary atau lelah ya di sini dalam bahasa Indonesia itu lelah dan lesu ya. Lelah itu biasanya berkaitan dengan ini ya, kekuatan dari dalam sendiri ini nggak cukup itu. Jadi kita kekurangan kekuatan dari dalam ya, akhirnya menjadi lelah gitu. Orang yang kelelahan karena inner strength-nya itu ya lacking gitu. Tapi waktu kita bicara tentang lesu, ya sudah bicara tentang weary, ya itu perhaps artinya nuansanya itu lebih karena
ada kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Membuat manusia itu akhirnya menjadi lesu. Jadi lesu itu lebih dikaitkan dengan external factors, circumstances, ya, keadaan kita. Ya. Kesulitan hidup ini, ya, apapun itu kesulitannya, lalu bisa menjadikan kita tuh menjadi lesu, ya, menjadi very. Ya. Atau tired itu lebih kepada ya kita sendiri memang kehilangan kekuatan atau kekurangan kekuatan dari dalam diri kita. Nah, Kitab Suci mengatakan di dalam bagian ini bahwa inilah kehidupan manusia ya. Manusia itu lelah dan lesu. Dari dirinya sendiri nggak ada sumber kekuatan. Dia nggak bisa terus ada kekuatan dari dirinya sendiri. Dia lacking di dalam hal ini ya, saya. Dia kekurangan. Belum lagi ditambah dengan kesulitan-kesulitan hidup, faktor-faktor eksternal itu ya, apapun itu ya. Mungkin sakit penyakit, mungkin kegagalan relasi, mungkin penolakan ya, mungkin apa saya fitnah, mungkin macam-macam saya di dalam kehidupan ini ya. Saudara bisa mengalami yang seperti kayak membenarkan saudara untuk menjadi lesu. Memang orang-orang terkuat pun ya, yang paling kuat pun, yang paling gagah pun ya, chosen youth ya, chosen ini young men pun gitu kan ya, tetap ya menurut ayat ini menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Lalu ini kontras ya. Kontras dengan apa sih? Ya, pertama tentu kontras dengan Tuhan yang dikatakan tadi di ayat 28 tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu ya. Tuhan tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Tapi juga ini dikontraskan selain dengan Tuhan juga dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu itu. Sekali lagi saya di sini ya. Kontrasnya ini pertama dengan Tuhan. Tuhan itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tapi tadi kita sudah merenungkan bahwa Tuhan yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, ini suka sharing kekuatannya. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, ya, itu akan mendapatkan kekuatan baru. Mengapa, saudara? Karena Tuhan ini suka sharing kekuatannya. Berbahagialah, saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menunggu Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan yang suka sharing kekuatan itu. Tapi kita seringkali di dalam penantian kita bukan menunggu Tuhan. Kita menunggu event. Kita menunggu peristiwa berbalik. Kita menunggu keadaan berbalik. Kita nggak menunggu Tuhan. Kita menunggu peristiwa. Kita menunggu event. Kita turning point yang kita tunggu itu adalah keadaan, bukan Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh ya di dalam keadaan seperti ini, saudara? Kalaupun katakanlah misalnya kejadiannya berbalik, ya terus apa gitu? Kita juga nggak akan menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Paling perasaan lebih plong aja yang tadinya itu apa ini di dalam keadaan susah, sekarang bisa lebih senang. Tapi kita secara kerohanian juga nggak bertumbuh. Mengapa nggak bertumbuh, saya? Karena kita nggak pernah menantikan Tuhan. Yang membuat saudara dan saya bertumbuh itu Tuhan dan hanya Tuhan, saya. Tuhan saja. Bukan keadaan, saya. Keadaan. Ada orang berespons ya, selalu berespons terhadap keadaan. Ada orang bahkan berespons ini sedikit lebih baik ya, beresponsnya itu terhadap manusia. Sedikit lebih baik sih memang daripada terhadap keadaan. Karena berespons terhadap manusia itu masih ada aspek personal gitu. Tapi saya boleh mengatakan ya, yang membuat saudara dan saya bertumbuh itu waktu kita berespons di hadapan Tuhan. Yang membuat kita bertumbuh ya di dalam anugerah Tuhan itu waktu kita menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti-nantikan orang lain yang mengerti kita, bukan. Menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti-nantikan keadaan berubah menjadi lebih baik, ya kapan ini berakhir dan sebagainya. Bukan, tapi menanti-nantikan Tuhan. Ya. Dan menanti-nantikan Tuhan itu berarti ya saudara membiarkan Tuhan itu bekerja sesuai dengan agendanya, sesuai dengan waktunya. Saudara nggak bisa bilang saudara menantikan Tuhan, tapi terus saudara kasih deadline sama Tuhan. Ya ini bukan menantikan Tuhan namanya. Saudara sedang menghakimi Tuhan kali ya. Saudara sedang memojokkan Tuhan, saudara ngajak berperkara dengan Tuhan, terus Tuhan didakwa gitu. Ya itu bukan menanti-nantikan Tuhan, saudara. Kalau orang menanti-nantikan Tuhan, ya, dia mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat dan dia itu tidak terduga pengertiannya. Tadi kita sudah bicarakan kan ya. Dan bahwa timingnya pun juga tidak terduga gitu. Cara kerjanya pun tidak terduga, tidak terduga. Jangan pernah menaruh Allah itu di dalam laci pikiranmu yang sempit itu. Gitu.
Tuhan nggak bisa digituin, nggak bisa dikompartmentalisasi, nggak bisa. Tuhan itu nggak cukup ditaruh di kompartemenmu dan kompartemenku, itu nggak cukup, nggak bisa. Tuhan itu adalah Tuhan yang bebas, dia adalah Tuhan yang berdaulat, dan dia akan bekerja sesuai dengan rencananya, di dalam kemahabijaksana, di dalam kemahatauannya, dan seterusnya, karena dia itu kekal, dia itu kekal. Saudara dan saya terbatas, dia itu menciptakan bumi itu dari ujung ke ujung. Saudara dan saya berpikirnya itu lokal banget ya. Sempit banget gitu. Dia itu berpikirnya itu di dalam konteks kerajaan Allah yang luas itu. Nah menarik, waktu kita membaca di dalam ini ya, gambaran ini ya, istilah waiting ini ya, waiting, menunggu ya, itu tentu include patience di sini ya, kesabaran. Orang yang menanti-nantikan di dalam pengharapan, cinta kepada Allah, dan juga punya keyakinan bahwa dia dicintai oleh Allah. Ya, dia itu waktu dia menunggu itu dengan sabar. Sabar itu nggak bisa dipisahkan dengan harapan dan cinta. Sekali lagi ya, menunggu dengan sabar itu nggak bisa dipisahkan dengan menunggu di dalam pengharapan dan di dalam cinta. Baik cinta kepada Tuhan maupun juga keyakinan, kepercayaan bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Nah itu bisa sabar menunggu. Orang yang nggak sabar itu ya, menunggu nggak sabar. Kenapa sih? Ya dia pengharapannya mulai menipis, gitu. Cintanya juga menipis. Dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dia merasa Tuhan tidak mengasihi dia lagi. Ini seperti pernyataannya Israel kan ya. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Hakku tidak diperhatikan Allahku. Nah ini dia. Kan ya inilah sudah. Merasa bahwa Tuhan itu menyembunyikan diri daripadanya. Nggak peduli kepada dia. Merasa bahwa Tuhan itu nggak memperhatikan haknya, nggak memperhatikan perkaranya, gitu ya. Ya inilah yang bikin orang itu jadi nggak bisa menunggu dengan sabar. Akhirnya terus kemudian dia jadi berusaha mendikte Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita menunggu ya dengan sabar, di dalam cinta, di dalam pengharapan ya, dengan doktrin Allah yang benar ya, di sini dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Jadi seperti mirip Tuhan ya, ini indah sekali ya bagian ini. Ini bukan mengatakan kita jadi Tuhan juga gitu ya, bukan. Gitu. Tapi ini seperti kayak mirip Tuhan gitu ya. Kok bisa ya manusia seperti ini? Bukannya manusia namanya manusia ya, kalau dia berlari ya dia pasti ada lesunya enggak sih? Kalau dia berjalan jauh ya. Belum sampai dia pasti ada lelahnya enggak sih? Tapi di sini dikatakan mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mereka seperti apa ya, seperti Tuhan gitu ya. Seolah-olah juga enggak berubah seperti Tuhan. Ini seperti enggak masuk akal ya, ini manusia bukan sih seperti ini ya. Kok bisa ya seperti itu ya? Bukannya dia harusnya kalau menghadapi ini ya Pak, kesulitan-kesulitan hidup, external factors itu tadi gitu ya. Bukannya dia bisa jadi weary ya di dalam keadaan seperti itu ya. Bukannya dia harusnya jadi lesu ya karena menghadapi kesulitan yang bertubi-tubi di dalam kehidupan ini. Harusnya dia jadi lesu dong. Normal kok dia lesu gitu. Atau ya namanya manusia gitu ya, pasti ada saat-saat di mana dia kuat dari dirinya sendiri, tapi ada saat-saat di mana dia terkuras ya, terus kemudian dia punya inner strength, dia punya kekuatan dari dalam, mulai agak loyo. Ya ini manusiawi kan seperti ini kan. Tapi tidak dikatakan juga tidak menjadi lelah di sini. Jadi inner strength-nya itu nggak berkurang, tapi dia juga tidak dihancurkan ya oleh kesulitan-kesulitan hidup, faktor luar itu tadi. Gitu. Dia tidak menjadi lesu. Nah, ini mengingatkan kita dengan ini ya, Mazmur 84, meskipun ayatnya agak sedikit berbeda, tapi di situ sudah mendapatkan prinsip yang dekat sekali dengan yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ini ya. Yaitu dikatakan bahwa ini orang itu berjalan ya, makin lama makin kuat deh, from strength to strength. Orang berjalan, makin lama makin kuat deh. Kalau di sini dikatakan ini kalimat negatif ya,
berjalan tidak menjadi lelah. Mazmur 84 ayat ke-7 ya, mengatakan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, saya ingin mengaitkan ini dengan Mazmur 84 juga. Kenapa ya bisa berjalan tidak menjadi lelah? Karena hendak menghadap Allah di Sion. Karena ada pengharapan eskatologis. Karena ada cinta kepada Allah. Karena ada cinta kepada rumah Tuhan, karena ada cinta kepada gerejanya, karena ada cinta kepada jemaat. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kapan saudara menjadi lelah? Waktu kita kurang mencintai jemaat. Waktu kita nggak ada lagi pengharapan eskatologis. Waktu kita hanya terus sibuk dengan external factors yang terus melumpuhkan kita, itu yang menggerogoti kita, membuat kita lesu, ya. Ya ini yang membuat kita, akhirnya kita juga terkuras ya. Lama-lama ini kok saya begini terus ya di dalam kehidupan ini. Nggak selesai-selesai. Pergumulan demi pergumulan. Akhirnya saya merasa terkuras ya kekuatan di dalam diri kita. Diri kita ini terkuras habis, terus kemudian kita menjadi lelah. Tetapi saya orang yang ada fokus ya, menghadap Allah di Sion. Dia mau beribadah. Seperti sekarang ya, kita sedang beribadah. Beribadah kepada Tuhan, itu adalah sumber kekuatan saya. Karena di dalam ibadah ini, justru kita mau menyatakan bahwa kita sedang berjalan menghadap Allah di Sion. Jadi, sudah melihat ya, kalau kita menafsir Yesaya 40 ini ya, di dalam terang, Mazmur 84 ya, juga bisa ada prinsip yang indah yang kita bisa kaitkan gitu. Kenapa tidak menjadi lelah? Atau kenapa berjalan makin lama makin kuat gitu? From strength to strength. Ini adalah orang yang tekun di dalam ibadahnya kepada Allah. Tekun di dalam perjalanan ziarahnya menghadap Allah di Sion. Menarik saya, ini poin terakhir deh. Itu di dalam istilah ini ya sebetulnya. Istilah yang dipakai di dalam bahasa asli ini. Orang-orang yang menanti-nantikan. Who wait for the Lord. Ya. Itu di dalam bahasa aslinya. Itu kava ya sudah, itu ada nuansa selain waiting with patience tadi, tapi juga ada nuansa resting, beristirahat. Makanya dia bisa tidak menjadi lelah ya, tidak menjadi lesu. Kenapa Karena di dalam dia berlari, di dalam dia berjalan ya, dia itu always resting Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, hidupnya itu bukan restless, bukan gelisah, tetapi restful. Dia itu hidupnya itu resting. Ada kepercayaan kepada Tuhan. Dia mendapatkan peristirahatan. Meskipun bukan berarti dia nggak bergerak, ya bukan. Dia bukan nggak bergerak, dia berlari loh, dia berjalan. Ada aktivitas di sini. Ini bukan pasif, ini aktif. Ada dinamika di sini. Tapi ini dinamika bukan dinamika yang restless, tetapi dinamika yang restful. Sekali lagi ya, mungkin juga bukan kebetulan kalau kita mengaitkan ini dengan ibadah. Ibadah itu memberikan kepada saudara itu true rest kan ya. Kita sudah pernah bahas ini. Waktu kita beribadah ya, kita tuh menikmati rest, kita tuh menikmati hari perhentian. Kita menikmati kehadiran Allah yang menyegarkan dan memberikan kelegaan itu. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan, akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Ya. Kita nggak bisa dipungkiri, di dalam kehidupan ini pasti ada external factors, ya, kesulitan-kesulitan hidup itu tadi, gitu. Nggak mungkin nggak ada, ini akan terus ada di dalam kehidupan kita. Demikian kita juga secara diri sendiri, ya pasti kekuatan kita bisa terkuras, ya. Namanya diri, namanya manusia, ya. Pasti bisa kekuatannya itu makin hilang waktu saudara menjadi makin tua, kekuatannya itu makin hilang gitu ya. Memang kita manusia, tetapi ayat ini mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mari di minggu pertama setelah Paskah ini ya, kita berjanji di hadapan Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan supaya kita boleh menjadi jemaat yang menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan kita, Tuhan yang suka sharing kekuatannya, akan memberikan kepada kita kekuatan baru. Sehingga sekalipun kita berlari,
kita tidak menjadi lesu. Sekalipun kita berjalan, kita tidak menjadi lelah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kepada kami janji firman Tuhan, dan di minggu pertama setelah Paskah ini, tolong supaya kami boleh mengertinya. Kami bersyukur karena ketika kami melihat kehidupan Yesus Kristus, Tuhan kami juga melihat kehidupan yang seperti ini, kehidupan yang berjalan, tidak menjadi lelah, berlari, tidak menjadi lesu. Karena Yesus Kristus selalu mendapatkan kekuatan dari Bapa, dan kami yang juga adalah anak-anak-Mu, kami ingin bersama dengan Kristus juga menghidupi cerita ini di dalam kehidupan kami. Sekalipun ada kesulitan demi kesulitan hidup, faktor-faktor luar yang sangat menguras dan membuat kami itu lesu. Dan sekalipun kami juga di dalam kehidupan kami bisa menjadi lelah kalau kami melihat dari kekuatan kami sendiri. Tapi kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang boleh terus kami nanti-nantikan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu, Engkau menguduskan kami dengan roh-Mu, dengan darah Yesus Kristus, dan kami berharap supaya kuasa kebangkitan boleh terus bekerja di dalam kehidupan jemaat-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.